Coding in progress. Dari tadi kayak. Oke, lanjut. Ini ya definisinya. Artinya bahwa eh, sebuah kegiatan bisnis atau apapun kegiatannya itu kita capture dan kita visualisasikan dalam DFD. DFD ini sangat mudah karena notasi atau simbol-simbol yang digunakan itu cuma ada empat. Ya. Kita nanti akan kalau pakai Visio, ya kita akan menggunakan simbol ini. Simbolnya adalah ini bukan persegi panjang ya, tapi kotak persegi. Persegi. Yang pertama adalah entitas, entity, ya, entity, entitas. Yang pertama adalah entitas. Entitas itu adalah yang mengirim data atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Siapa sih Pak entitas ini? Pak Logar, Taras, Salsa, Nurfaiza, Putri, dan sebagainya. Ya, jadi entitas ini bisa tunggal, saya, Taras, Salsa, atau bisa jamak, dosen, mahasiswa, petugas damkar, tenaga kependidikan, atau bisa juga organisasi atau lembaga. Tidak harus manusia. Fakultas, jurusan, ya, perpustakaan, dan sebagainya. Jadi entitas ini bisa manusia, bisa orang, baik tunggal maupun jamak, bisa juga lembaga atau institusi atau organisasi. Disimbolkan dengan persegi. Yang kedua adalah arus data atau data flow. Data flow ini disimbolkan oleh anak panah, garis yang memiliki mata panah. Artinya adalah perpindahan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Yang ketiga, ada proses, yaitu adalah merepresentasikan transformasi data. Yang terakhir adalah penyimpanan data atau data store atau storage, tempat data disimpan. Gampangnya, kalian bisa buka Visio. Yang belum punya Visio ya silahkan diusahakan Visionya. Yang sekarang belum ada ya bisa coret-coret di kertas ya. Monggo. Ya, ini Visio. Kalau benar-benar nggak bisa gitu ya, biasanya cek spesifikasi laptopnya, support nggak. Kalau ini sih Pak saya mau lift, oke baik. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Cuman ya harus ngikutin ini dan saya tetap akan menggunakan Visio. Saya nggak mau gambar pakai manual ya capek. Oke, lihat di sini. Nah, kelihatan ya, saya suka pakai zoom. Oke, nah bagaimana caranya? Awalnya bagaimana Pak? Awalnya kalian bisa klik new, kemudian bisa klik basic diagram, kemudian pilih create. Nah, kalian akan mendapati kosongan seperti ini. Biasanya saya akan eh, mengganti ya, saya akan mengganti menambahi grid atau eh, apa namanya kayak garis untuk bikin bikin tulisan halus gitu ya waktu kecil. Terus kemudian di sini ya kita bisa pilih more shapes, kemudian pilih software and database, kemudian pilih software, klik cari ya, cari data flow diagram shapes. Saya ulangi, kalau kalian mendapati kayak gini ya, misalkan ini, misalkan ini belum ada ya, mana lah simbolnya, kok nggak ada, klik more shapes, kemudian pilih software and database, pilih software, kemudian pilih data flow diagram shapes. Maka kalian akan muncul seperti ini. Nah, yang pertama tadi
adalah entity. Bentuknya, simbolnya adalah persegi. Di sini ada namanya entity. Ya, ini bisa kita namai dengan cuma klik 2 kali di tengah, misalkan mahasiswa. Selesai. Ini namanya entity. Yang kedua namanya adalah proses, data proses. Ya, namanya adalah data proses. Bentuknya lingkaran. Ya, bentuknya lingkaran. Oke. Bentuknya lingkaran ini adalah proses. Segala sesuatunya itu nanti akan lewat ini. Ya, ini kita bisa menamainya nanti. Ya, nanti saya akan namai. Yang ketiga adalah aliran data atau arus data. Kita bisa pakai namanya konektor di sini. Kita bisa pakai namanya konektor. Kita klik sekali, terus kita ambil di sini, kemudian kita tarik menuju ke proses. Nah, ini ada anak panahnya ya. Ada anak panahnya, maka itu sudah menjadi aliran data. Kemudian terakhir ada data store. Ini ada data store, tarik. Nah, ini adalah data store. 2 garis horizontal. Simpel ya. Cuma ada 4. Cuman ada 4. Oke. Baik. Saya lanjutkan ya. Bagaimana cara membuatnya. Dan DFD itu nanti seperti apa. DFD itu mempunyai leveling. Ya, DFD itu punya leveling atau tingkatan. Yang pertama namanya adalah diagram konteks. Yang kedua adalah DFD atau diagram level 0. Yang ketiga adalah DFD level rinci. Level rinci ini bisa level 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke. Perhatikan baik-baik. Ya, ada diagram konteks, ada DFD level 0, dan ada DFD level rinci. DFD diagram konteks itu adalah visualisasi ya di dalam DFD untuk membuat sebuah sistem secara general atau garis besar. Ciri-cirinya sederhana, simple, dan hanya terdiri ya dan hanya terdiri dari 3 komponen saja. Ada entitas, ada data proses atau proses, dan juga ada yang namanya arus aliran data. Ya, sesederhana ini. Diagram konteks digunakan untuk menjelaskan sebuah sistem secara general. Ya, jadi belum rinci. Sama ketika misalkan kita mau ngejelasin sistem informasi mengisi perut, misalkan ya. Sistem pengisian perut atau sistem pereda lapar. Itu kan umum. Detailnya apa? Makan. Pasti kalau meredakan lapar makan, Pak. Betul. Ya. Kita breakdown sistem penghilang lapar tadi dengan kata makan. Ya. Makannya apa? Makan nasi. Di breakdown lagi makan nasi itu. Ambil piring, ambil lauk, ambil nasi. Ya. Di breakdown lagi. Cari tempat duduk, duduk dengan tenang, kemudian angkat sendok. Nah, kira-kira seperti itu. DFD itu seperti itu. Jadi ada levelingnya, ada tingkatannya. Semakin ke bawah ya, ke DFD level 0 dan sebagainya, itu bertujuan untuk mendetailkan atau merinci suatu sistem. Mari kita simak satu persatu. Kita kasih contoh diagram konteks.
Di diagram konteks ini, ciri-cirinya satu, hanya terdiri dari tiga komponen. Entitas, siapa tadi entitas? Pak Logar, Salsa, dosen, mahasiswa, atau organisasi, atau lembaga. Ya, misalkan di sini saya sebut mahasiswa. Kemudian di sini ada dosen. Ya, ada dua entitas. Yang ketiga, di sini, di diagram konteks, cara penyebutannya adalah dengan menuliskan awalan sistem, sistem informasi perkuliahan. Contoh ya, sistem informasi perkuliahan. Kayaknya ada yang nggak masuk ya Pak komponennya. Betul. Di dalam diagram konteks, kita belum memasukkan komponen storage atau penyimpanan. Di dalam diagram konteks, kita hanya menuliskan tiga komponen yang digunakan. Entitas, proses, dan juga data flow atau aliran data. Sederhana. Nah, level berikutnya adalah diagram level 0. Diagram level 0 ini digunakan atau dibuat untuk merinci kegiatan yang mungkin terjadi atau harus terjadi di dalam sistem perkuliahan. Oleh karena itu, di dalam membuat di dalam membuat diagram level 0 ini, ya, kita perlu menambahkan jumlah prosesnya dan mengganti kata-katanya di dalam lingkaran ini ya, di dalam kata proses ini menjadi kata kerja transitif. Apa kata kerja transitif? Kata kerja yang memiliki objek atau kata kerja yang harus memiliki objek. Terima kasih. How much? Semuanya berapa? Dihitung. Ya, BA saya. Mau dikirim apa? Shopee apa transfer apa cash? Dapat kopi, kopi sambil ngopi boleh. Namanya kuliah online kan santai ya. Kelas F itu bukannya lagi ISEBA toh? Hah? Kalian nggak ISEBA? Iya, Pak. Ini sambil Ah, dua device, Pak. Yang satu ikut ah, ISEBA, yang satu ini. wah, Iya, Pak. terlalu dipaksakan loh kalian itu. Santai aja, tak record ini nanti tak kasih, nggak ada tugas juga. Kok ini gitu loh, nggak apa-apa kan dengerin record juga boleh, nggak ada masalah. Nanti anu loh nanti apa namanya, oh ini kata Pak Logar harus ikut kelas, enggak lo ya, aku nggak harus nyuruh kalian ikut kelas saya lo ya, kan sudah izin ISEBA boleh nggak apa-apa. Aku dilapori, oh Pak Logar ini gimana dong mahasiswa lagi ikut ISEBA suruh kuliah, aku tak duduk ya. Oke lanjut. Nah, kata kerja transitif itu ada kata kerja yang memiliki objek. Jadi kalau sistem perkuliahan di sini, misal kata kerja itu apa sih? Membeli, mencangkul, menabung, berjalan, mengais, memukul. Nah, itu kata kerja. Kata benda apa? Membeli baju, menabung uang, mengisi air. Itu ya. Jadi kata kerja transitif itu kayak gitu. Nah, misalkan kita ganti. Kalau mahasiswa, ya sistem informasi perkuliahan apa misalkan? Nah, berarti mahasiswa memilih mata kuliah. Tuh. Tapi jangan lupa di atasnya kasih angka 1.0. Ini adalah proses yang pertama atau kegiatan yang pertama dari di breakdown dari sistem informasi perkuliahan. Yang kedua,
adalah 2.0. Kegiatan yang kedua, mengikuti perkuliahan. Ya, lagi misalkan ini kan contoh aja. Nanti ada contoh soalnya. Yang ketiga, mengerjakan ujian. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Misalkan kayak gini. Contohnya. Jadi, di mengikuti perkuliahan. Di sini, baru kemudian ada namanya data store atau ruang penyimpanan. Ciri-cirinya seperti itu. Ciri-cirinya di level di level 0 itu uh, sistem informasi atau proses yang ada di diagram konteks dipecah atau dirinci menjadi berbagai kegiatan. Harus tiga, Pak? Enggak. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, bisa enam, dan sebagainya. Masuk sih, Pak? Iya dong. Ini contoh. Urusan akuntansi dari mengajar sistem informasi terus di masih ya. Nah ini cek ya, cek cek dus ini apa lagi bab ya lagi bab bentar bab dua nih bab dua ini apa ini sistem lah ini dia. Nah ini bukan mana sih. Nah ini tuh ini adalah yang dinamakan ya, ini yang dinamakan sebagai DFD level 0-nya. Oke, ini ada data store-nya, ini ada apa namanya entitasnya, ini prosesnya. Oke, ini nanti gambar kayak gini, kita menggambar kayak gini. Nah, itu adalah DFD level 0. Nah, berikutnya di DFD apa namanya level 0, nah, saya jelasin lagi. DFD level 0 untuk proses itu menggunakan kata kerja transitif. Saya kelewatan ya tadi ya. Di dalam aliran data ini perlu dikasih nama nggak Pak? Perlu. Namanya adalah menggunakan kata benda. Kata benda. Ya, kalau aliran data ini pakai kata benda. Kalau di data store pakai kata apa Pak? Kata benda juga. Contohnya Pak. Contohnya, kalau mahasiswa milih mata kuliah itu dasarnya apa? Dasarnya adalah di sini uh, mata kuliah. Mata kuliah kemudian diproses ya, terus disimpan oleh sistem. Namanya adalah ruang penyimpanan mata kuliah. Outputnya, ya, outputnya ini aliran datanya akan seperti ini. Nah ini ke sini, cek gitu ya. Jadi mahasiswa milih mata kuliah yang dipilih mahasiswa disimpan di siakat. Nah dari siakat ini mahasiswa dapat apa? Mahasiswa dapat apa? Kalau udah milih, dapat yang namanya KRS. Kan gitu. Ya enggak? Ya toh, kan kamu butuh KRS toh. Semester ini ambil mata kuliah apa saja itu namanya KRS. Kartu Rencana Studi. Nanti kalau sudah selesai semester, dapat apa Pak? Dapat KHS. Kartu Hasil Studi. Nanti kalau sudah lulus, dapat apa Pak? Ijazah.
Kalau pendamping ijazah namanya apa Pak? Si pendamping ijazah. Nah, kayak gini alurnya. Jadi kalau jelasin ke klien, ya itu harus sederhana dan gampang dimengerti. Karena bagaimanapun klien kita itu mungkin tidak memiliki basic akuntansi atau sistem. Jadi kalau nyeritain kayak gini, mahasiswa mengambil mata kuliah di dalam siakat, ya, kemudian dari siakat ini disimpan dan dicatat dan diarsipkan di dalam siakadu. Dari siakadu ini mahasiswa kemudian akan mendapati ringkasan mata kuliah yang dia ambil dalam bentuk KRS. Itu cara bacanya. Nah, okay. Itu adalah di FD level 0. Di FD level rinci, di FD level rinci itu adalah merinci, ya, merinci kegiatan yang ada di dalam atau proses yang ada di level 0. Misalkan kita mau merinci mengikuti perkuliahan, ya, mengikuti perkuliahan. Entitasnya masih sama, ya, entitasnya masih sama, entitasnya masih sama, misalkan, tetapi prosesnya ini akan berbeda. Ini dia akan jadi 2.1. Mengikuti perkuliahan berarti apa? Ya, misalkan memasuki ruang kelas, misalkan, ya. Kemudian mengikuti perkuliahan itu apalagi? Apalagi kalau mengikuti perkuliahan? Mengisi daftar absensi atau presensi. Apalagi mengikuti perkuliahan. Misalkan 2.3 menjawab pertanyaan atau menjawab pertanyaan, ya kan? Di breakdown. Level 1 dan seterusnya itu depend on. Depend on itu artinya tergantung dari bagaimana Anda sebagai orang yang mengelola sistem, apakah urgensinya untuk membreakdown sebuah proses itu penting atau enggak. Misalkan tadi makan, ya, atau ini aja kuliah, mengikuti perkuliahan. Perkuliahan masih umum, di breakdown lagi. Oh, kalau mengikuti perkuliahan, masuk kelas, mengisi data absensi, menjawab pertanyaan, mengikuti diskusi. Nah, kemudian apalagi misalkan yang bisa di breakdown lagi, ya, mengikuti diskusi atau apa namanya menjawab pertanyaan, ya, mengucapkan salam, menjawab dengan lugas, mendengarkan jawaban feedback dan sebagainya. Tapi kalau memang tidak perlu, ya sudah tidak perlu dibuat. Umumnya nanti dalam soal minimal itu kalian akan membuat dua. Yang pertama namanya diagram konteks, yang kedua adalah level 0. Kalau kemudian disebutkan sampai level 1, ya kalian harus membuat sampai level 1. Rinciannya atau membreakdownnya sampai ke level 1. Sampai sini dulu ada pertanyaan. Oke, saya akan tambahi lagi. Di dalam diagram konteks, saya kembali ke diagram konteks. Yang perlu kalian lakukan, yang pertama adalah tentukan nama sistem informasinya apa. Ya, dari soal cerita nanti, tentukan nama sistem informasinya apa. Yang kedua, tentukan entitas yang harus digambarkan di dalam DFD itu apa saja. Yang ketiga, tentukan nama aliran data yang harus digunakan atau harus ditulis. Aliran data itu kayak gini ya, ini aliran data. Ini aliran data, ini aliran data. Ya, aliran data. Jadi, misalkan gini saya bilang, Sofyan, Muhammad Sofyan Syori. Halo, Sofyan. Halo, Sofyan. Halo Bapak. Ya, oke, terima kasih. Halo. Ya, oke, sip. Sofyan menanggapi panggilan saya. Saya entitas, Sofyan entitas. Saya entitas sumber, Sofyan entitas penerima. Ya, saya, Sofyan tidak akan mungkin menanggapi saya jika tidak ada Zoom ini.
Zoom ini ibarat sebuah proses. Dan kata-kata yang saya keluarkan ke Sofyan itu adalah aliran data. Sofyan, Sofyan, Sofyan. Kemudian Sofyan menanggapi, ya Pak, kata Sofyan ini adalah aliran data. Kata ini tadi dikirim sampai ke Sofyan itu adalah proses. Saya entitas pengirimnya, Sofyan adalah entitas penerima informasinya. Kayak ini juga. Mahasiswa memilih mata kuliah di dalam atau KRS-an istilah. Maka aliran datanya adalah kata bendanya. Kita bisa menggunakan mata kuliah itu sendiri. Kemudian setelah memilih dan di-approve oleh dosen pembimbing, maka Sofyan dan kalian semuanya bisa ngeprint yang namanya KRS atau kartu rencana studi yang berisi mata kuliah yang sudah dipilih ketika KRS-an tadi. Kata benda, KRS. Jadi tidak menggunakan kata kerja. Jadi aliran data atau anak panah ini tidak diisi dengan kata kerja, tetapi dengan kata benda. Sementara proses di DFD level konteks atau diagram konteks diisi dengan kata sistem informasi titik titik titik. Tapi di DFD level 0 dan seterusnya diisi dengan kata kerja transitif atau kata kerja yang memerlukan objek. Sementara data storage atau ruang penyimpanan diisi dengan kata benda. Oke, dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ini nanti ya. Kita lanjutkan dulu uh, beberapa hal yang harus kalian hal haram dan halal gitu ya. Halal dan haram dalam membuat DFD. Ntar saya tak minum kopi saya dulu. Namanya adalah kopi berry. Oke, ngoceh terus ya. Ngelak. Ini ketoknya banyak, tapi simple. Ya, jangan dihafalin, tapi di logika. Ya, apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan dalam membuat atau menggambar di DFD. Satu saja, semua komponen tidak bisa saling ketemu jika tidak melewati proses. Ini harusnya lingkaran ya, sorry. Ini harusnya lingkaran. Lingkaran, 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 lingkaran. Ya, bukan kotak gini, tapi lingkaran. Ini proses, ini proses. So, saya ulangi lagi. Semua komponen, entitas, terus kemudian data storage tidak bisa saling ketemu tanpa melewati proses. Logikanya gimana? Logikanya sederhana. Saya ngubungi Sofyan, 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 Sofyan. Ya. Kalau seperti ini, kalau saya kemudian kayak Sofyan diam aja, Sofyan diam aja. Saya mute kan. Sofyan tidak menerima informasi dari saya. Ya. Atau ini saya matikan Zoom-nya. Saya nggak akan bisa menyampaikan apapun kepada Sofyan. Maka entitas tidak bisa langsung ketemu entitas tanpa sebuah proses. Yang kedua, entitas nggak bisa ketemu sama data storage. Kamu nggak bisa menyimpan foto di dalam pikiranmu, ya, atau menyimpan foto tanpa proses mengcapture melalui kamera, tersimpan, ya, kemudian dilihat kembali. Nggak bisa tanpa handphone atau device lain, ya, tanpa proses. Begitu juga sebaliknya. Foto nggak akan bisa muncul dengan sendirinya kalau kamu tidak melakukan scrolling di handphone atau membuka
file explorer di laptop atau PC tanpa melalui proses. Proses apa? Ya buka laptop, kemudian scrolling, itu sebuah proses. Ya, hal haram dalam DFD adalah entitas tidak bisa ketemu entitas lainnya tanpa proses, entitas tidak bisa ketemu data storage tanpa proses, data storage tidak bisa ketemu entitas tanpa storage, dan data storage tidak bisa ketemu data storage lainnya tanpa proses. Intinya, tidak ada gambar yang tidak melewati data storage. Dah, selesai. Udah dipahami ya? Oke. Oke. Sekarang siapkan pena kalian kalau memang tidak memiliki visio. Ya. Sekarang kita lihat soal ini. Ya. Kita lihat soal ini. Silakan dibaca. 1 menit. 2 menit. Kopinya enak. Kopimu apa, Uli? Oh, tapi ini too sweet sih. Oke, sudah? Dibaca dulu sampai selesai. Internetnya mati toh, Mas? Mas Mbak Puri, udah nyala lagi. Internetnya udah nyala lagi. Tadi mati, tapi udah masuk lagi. Udah bisa lagi. Oke, thanks. Baik. Oke. Tadi Pak Logar minta apa? Minta membaca. Oke, saya asumsikan kalian sudah selesai membaca. Nah, kita akan bikin diagram konteks. Ya. Bikin diagram konteks. Yang pertama adalah eh, tentukan nama sistem informasinya. Sistem informasinya namanya apa? Kalau di soal ini, angkat tangan, ini bisa. Nanti dicatat sama PJ-nya. Apa namanya? Apa nama sistemnya? Kok diem? Namanya apa kira-kira? Untuk membuat diagram konteks, pertama-tama yang harus dilakukan adalah menentukan nama sistem informasi yang akan dibuat. Kira-kira apa namanya? Oke, Intan. Silakan Intan. Masih di mute kan? Masih di mute. Masih di mute Intan. Belum di open. Nah, oke, silakan. Nggak dengar, serius nggak dengar suaramu. Halo, Intan. Sudah terdengar. Halo. Halo Pak. Kecil sekali. Jauh sekali. Ya, oke. Sebelumnya Ah, perkenalkan nama saya Intan ah, dari kelas F. Nomor NIM oke. 200. Oke. Untuk sistem informasinya yaitu mengelola simpan pinjam. Mengelola simpan pinjam. Oke, baik. Nama sistem informasi eh, sudah lumayan benar. Saya revisi dikit. Kita hilangkan kata mengelola. Nama informasinya adalah sistem informasi simpan pinjam. Oke, sistem informasi simpan pinjam. Oke, kita hapus. Oke, di sini kita hapus. Ya, oke, mari kita sambil mengerjakannya. Oke. Sistem informasi simpan pinjam. Sistem informasi simpan pinjam. Selesai. Ya, sistem informasi simpan pinjam.
Langkah yang kedua, tentukan entitasnya. Ini aku sebenarnya dulu. Oh, benar. Oke, kedua adalah tentukan. Ya, saya mau anak-anak Magetan mana nih? Mana suaranya? Yang kedua adalah menentukan entitasnya. Oh, silakan. Rekan-rekan dari Magetan, mana nih Magetan? Izin Bapak, Siapa nih di raise hand. Diklik raise hand-nya biar saya tahu. Klik raise hand-nya. Nah, oke. Neshwa dari mana Neshwa? dari Magetan Bapak. Hmm, oke. Halo Neshwa. Oke, apa entitas yang harus ada di dalam DFD dari soal ini? Yang pertama adalah anggotanya Bapak atau yang peminjamnya. Yang kedua, kepala koperasi. Oke, good Mungkin itu point. Pak yang berikutnya. Betul, betul, betul. Yang pertama adalah anggota, yang kedua adalah kepala koperasi. Mari kita buat ya. Anggota, yang kedua adalah kepala koperasi. Good answer. Oke, selesai. Langkah ketiga dari soal itu, tentukan berikutnya adalah tentukan aliran datanya. Ya. Oke, ada 3 paragraf. Setiap paragraf akan terdapat 2 aliran data untuk soal ini. Mari kita coba untuk yang paragraf pertama. Kira-kira aliran data apa yang harus kita tulis untuk membuat DFD diagram konteks? Yang bisa? Kata kuncinya kata benda. Jika terdapat aliran data yang berasal dari sumber yang sama, saling memiliki keterkaitan, dan memiliki tujuan yang sama, maka aliran-aliran data itu dijadikan menjadi satu aliran data. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya, kemudian baru saya sebutkan namanya, baru jawab. Silakan raise hand, kemudian kira saya tahu. Muhammad Sofyan Syauri, silakan Muhammad Sofyan Syauri. Sebelumnya perkenalkan saya Nggak Muhammad usah, nggak usah, Sofyan nggak usah, Sauri nggak dari usah. kelas dari. Nggak usah, udah perkenalan dari tadi. Template kalian Oh ini. iya Ya, Pak, ini jawab. Oke. untuk mengisi formulir pendaftaran permohonan pinjaman. Oke, kata benda ya, kata benda. Mengisi itu kata kerja. Ayo, kata benda, bukan kata kerja. Oh kata benda, kata benda itu berarti Hmm. si apa ya? Tuh, bentar Bapak. Oke, baik, dilihat dulu ya. Oke, kita ganti. Siapa yang bisa menjawab? Ada 2 aliran data di dalam paragraf pertama. Danish Hamizan, dari mana ini Danish? Ya Ki, oke Mas Ki, udine aku sawanun. Ya, saya dari ini Pak, kelas F. Oke, silakan Danish. Jadi di sini yang pertama Hmm? ada 2 arus, yaitu ada formulir permohonan pinjaman, Hmm? terus sama ini Pak, Sama. sama itu bukti peminjaman Pak, bukti pinjaman. Insya Bukti Allah. pinjaman. Baik. Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, kenapa kok bukan nomor anggota, nama, jumlah permohonan, tanggal permohonan? Kenapa pakai formulir permohonan pinjaman? Karena seperti yang dijelaskan Bapak tadi itu terkait kayak tanggal terus nomor itu sudah masuk ke dalam
di formulir permohonan pinjaman dan juga bukti pinjaman tersebut, Bapak. Nah, jika kalian mendapati sebuah aliran data ya dalam jumlah yang banyak, tetapi saling terkait, berasal dari sumber yang sama dan memiliki tujuan yang sama, maka aliran data itu sebaiknya dijadikan satu. Nama anggota, jumlah permohonan, nomor anggota, tanggal, itu bersumber dari informasi yang sama, yaitu informasi anggota, yang tujuannya adalah untuk permohonan pinjaman. Sehingga namanya adalah, aliran data yang kita pakai adalah formulir permohonan pinjaman dan bukti pinjaman. Bagus sekali. Kita klik connection, ya. Kita arahkan ke sini, kemudian kita klik 2 kali, permohonan underscore PP. Ya, kita kecilkan dulu, permohonan pinjaman. Tapi yang kedua, sorry to say, kalau kita mau pakai konektor, tetapi dari ini kan dari anggota ke sistem informasi pinjaman, itu adalah permohonan pinjaman. Permohonan pinjaman. Atau sorry, formulir permohonan pinjaman. Aliran panahnya adalah dari anggota menuju ke sistem, ya, karena kita mengisi sebagai entitas kemudian diserahkan. Nah, output yang kita terima adalah dari sistem menuju ke entitas adalah bukti peminjaman. Nah, kita bisa membuat kayak gini, ya. Tapi kalau ini kurang rapi, kamu bisa ada alternatif klik line. Di sini ada line, kemudian ambil dari titik ini, ya, ambil dari titik manapun terserah, tapi dari proses, tarik kemudian menuju ke entitas. Nah, karena ini belum ada mata panahnya, kalian bisa lari ke sini, line, kemudian klik arrow, kemudian pastikan anak panahnya berkebalikan. Kemudian klik di tengah 2 kali, ketik namanya bukti peminjaman. Karena ini terlalu besar, silahkan diperkecil. Ya. Kemudian kalau sudah, karena ini terbalik ya, maka kita bisa pakai ini ya. Kita bisa membalikkan. Ya. Nah, selesai. Nah, kalau sudah, balikkan ke pointer tool-nya lagi. Nah, seperti ini. Untuk paragraf yang pertama. Untuk paragraf yang kedua, ayo, silakan. Ada yang bisa? Paragraf yang kedua. Nama aliran data. Rindi. Silakan Rindi. Dari kelas mana Rindi? Oh, F. Sudah ada F-nya. Silakan. Ya, Aliran data yang kedua apa? nama aliran data yang harus ditulis di paragraf 2 yaitu arsip angsuran sama bukti angsuran. Betul. Arsip angsuran. No. Salah. Sorry. Angsuran dan Oh, apa yang diterima anggota kalau sudah ngangsur? bukti angsuran. Bukti angsuran. Oke. Arsip belum ada ya Rindi di dalam diagram konteks kita belum membuatnya. Oke. Berikutnya adalah arsip, yaitu adalah angsuran. Kalau saya, kita bisa menggunakan konektor, misalkan seperti ini, langsung ke sini bisa, kita klik angsuran, karena ini kebesaran kita kecilkan, angsuran. Yang kedua saya akan pakai line, saya tarik dari sini, ya. Selesai, kemudian saya tarik lagi ke sini, selesai, mana tadi? Saya tarik ke sini, kok hilang? Ini, ya, yang ketiga ke sini. Sini ya. Set.
kemudian tambahi arrow-nya, gitu ya. Klik 2 kali, bukti angsuran, kecilkan. Wah, kok kebalik? Dibalik. Selesai. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Aliran data di paragraf ketiga apa? Ada dua juga. Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Khairullah Alberta. Ya kan? Khairullah Alberta, benar? Ya, Pak. Baik, Ya, terima kasih, Pak. Yang paragraf ketiga itu ada laporan pinjaman sama laporan angsuran, Pak. oke, good point. Laporan peminjaman dan laporan angsuran. Good. Mari kita buat di sini. Laporan peminjaman dan laporan angsuran. Oke. Jadi, nah, kalau biar rapi gitu ya. Set, satunya gini. Set. Oke. Sini kasih panah. Sini juga kasih panah. Namanya adalah, oke, satu namanya adalah laporan peminjaman. Satunya adalah laporan angsuran. Selesai. Nah, ini adalah diagram konteks kita, Nana. Diagram konteks. Selesai. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Kurang 20 menit, selesai lah. Ya. Jadi, ini diagram konteks. Sistem apa yang dikembangkan tadi? Tentukan sistemnya, tentukan entitasnya, tentukan aliran datanya, dan nanti proses bisnis yang terjadi. Ini ya. Oke, berikutnya diagram konteks, dan setelah itu ada yang namanya DFD level 0. Masih sama Pak? Masih dong. Kita copy aja, klik CTRL, drag ke bawah. Nah, selesai. Nah, di sini kita buat dulu informasi apa yang mungkin terjadi, proses apa, kegiatan apa yang terjadi dalam sistem informasi simpan pinjam. Mari kita cek lagi. Kalau begitu, yang pertama ini berarti tentang apa? Kegiatannya apa? Kata kerjanya adalah permohonan pinjaman. Permohonan itu kan memohon ya, kata kerja ya, permohonan. Permohonan pinjaman. Oke, kita buat dulu permohonan pinjaman. 1.0, jangan lupa. Permohonan pinjaman. Nah, ini biar nggak bingung, dihapus dulu. Nah, dihapus-hapus. Nah, oke. Terus 2.0-nya apa? Di paragraf kedua. Kalau sudah minjem, dia wajib apa? Orang kalau utang itu wajibnya apa? Mengembalikan. Wajib marah ya, wajib tagih ya. Membayar. Ya, pembayaran angsuran. Oke, 2.0. 3.0-nya apa? 3.0-nya satu lagi, yang terakhir itu si apa namanya? Si kepala koperasi dapat apa tadi? Dapat aliran data apa?
Aliran datanya ke kepala koperasi apa tadi namanya? Laporan angsuran. Oke, berarti kata kerjanya pembuatan laporan. Oke, dah. Laporan. Oke, Oke. selesai. Selesai. Kita sudah membuat 3 jenis kegiatan, ya. Kita sudah membreakdown sistem informasi simpan pinjam ke dalam 3 kegiatan. 1.0 permohonan pinjaman, 2.0 pembayaran angsuran, dan 3.0 pembuatan laporan. Mari kita breakdown satu persatu, tapi silahkan lihat, ingat-ingat yang tadi, bahwa di DFD level 0, kita baru boleh atau sudah bisa menggunakan komponen keempat, yaitu adalah arsip atau data store. Mari kita simak soalnya. Setiap anggota akan mendapatkan pinjaman dari koperasi jika sudah mengisi formulir permohonan pinjaman, ya, jika sudah mengisi formulir permohonan pinjaman, titik. Data dari anggota tersebut kemudian dicatat dan disimpan ke dalam arsip. Oke, kita buat dulu. Jadi ketika anggota itu sudah mengisi formulir, maka formulir ini dicatat dan disimpan. Dicatat dan disimpan. Oleh siapa? Oleh sistem. Maka kita tambahkan data store di sini, di atasnya. Ya. Kemudian, ini hapus dulu. Hapus dulu. Ya. Dicatat dan disimpan. Berarti namanya apa? Ya, misalkan kita namain pinjaman atau arsip pinjaman anggota. Pinjaman anggota. Anggota, gitu ya. Aliran datanya bagaimana? Aliran datanya ya seperti ini. Ya, seperti ini. Terus, ini simpan berarti. Ini tadi adalah narasi dari anggota mengisi formulir permohonan pinjaman. Formulir data anggota tersebut kemudian dicatat dan disimpan. Lanjut. Dari arsip tersebut, ya, akan dibuatkan bukti PIN peminjaman. Oke. Dari arsip. Jadi based on arsip, ya. Jadi nanti ini balik lagi ke sistem. Kayak gini. Kemudian baru kita buatkan kayak gini. Set. Kita namain bukti peminjaman. Kita kecilkan. Kita balik. Terus kita kasih arrow. Ya. Oke, paragraf pertama selesai. Kalau ditanya bagaimana menjelaskannya, anggota ingin melakukan peminjaman uang. Syaratnya dia harus mengisi formulir peminjaman, permohonan pinjaman. Ya, anggota mengisi formulir permohonan pinjaman. Data anggota tersebut dicatat dan disimpan. Ya, ini artinya adalah ruang penyimpanan pinjaman anggota atau data anggota. Dari data tersebut, dari arsip tersebut, maka akan dibuatkan bukti peminjaman. Masuk dulu ke proses. Ingat ya, storage tidak bisa ketemu langsung entitas tanpa proses. Dari arsip tersebut akan dibuatkan bukti peminjaman yang akan diterima oleh anggota. Sampai sini paham? Semoga sederhana ya penjelasan saya ya. Oke. Paragraf pertama selesai. Sekarang ke paragraf kedua. Paragraf kedua ini anggota melakukan pembayaran angsuran. Kata-katanya adalah angsuran. Dari angsuran ini dicatat dan direkam dalam arsip angsuran. Oke, arsip angsuran. Saya pakai ini aja, saya copy, saya pastekan. Angsuran. Ini berarti artinya adalah arsip angsuran. Bagaimana mengkoneksikannya atau mengalirkan datanya? Seperti ini. Anggota melakukan angsuran, dicatat dan disimpan di dalam arsip angsuran. Berdasarkan arsip angsuran tersebut, sistem akan membuatkan bukti angsuran.
berdasarkan arsip angsuran, sistem akan membuatkan bukti angsuran. Membuatkan bukti angsuran. Selesai. Paragraf kedua selesai. Alirannya, anggota ngansur dicatat dan direkam atau diarsipkan. Berdasarkan arsip angsuran dibuatkan bukti angsuran yang diterima oleh anggota. Yang ketiga, kepala koperasi akan menerima laporan pinjaman dan laporan angsuran pada setiap bulannya. Agak ke sini dulu, sedikit. Oke. Ini saya buat di atas saja, agak ke tengah, selesai. Berdasarkan kepala koperasi akan mendapatkan laporan pinjaman dan laporan angsuran. Based on-nya dari mana? Ya bukan dari anggota lagi, tetapi dari data yang disimpan. Koneksikan. Kemudian koneksikan ke sini. Koneksikan ke sini. Namanya apa? Jadi laporan peminjaman. Namanya apa? Laporan angsuran. Jangan lupa kasih panah. Jangan lupa kasih panah. Kayak ke sana dikit. Oke. Nah, inilah yang dinamakan DFG level 0. Selesai. Temukan perbedaannya dengan diagram konteks. Ya. Apa bedanya? Yang pertama tentu di DFG level 0 ada pembuatan arsip sesuai dengan narasi soal. Ya. Kemudian kalau dilihat dari sini, ini anggota sistem, nah ini ada aliran lagi. Apakah kemudian di DFG level 1 dibutuhkan? Ya mungkin. Misalkan apa? Pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran kalau kita breakdown lagi, ya, misalkan klien kita minta detail. Bentar, kalau pembayaran angsuran nanti teknisnya bagaimana? Nah, ketika sudah membicarakan teknis, tentu ada detail teknis yang harus di breakdown lagi agar klien kita semakin memahami sistem yang kita sedang buat. Kira-kira seperti itu. Jadi di akuntansi ini kita tidak hanya sekedar membicarakan debit kredit, ya, menjurnal, tetapi kita juga ternyata bisa loh ada part of akuntansi yang kita menggambar atau memvisualisasi. Sampai sini dulu. Adakah pertanyaan dari mahasiswa saya ini, baik Magetan maupun Surabaya? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Ya, yang ini terlihat sederhana, ya, yang ini lebih kompleks. Ya, karena ada ini, tapi sebenarnya cuma karena ini gitu ya. Ada pertanyaan? Oh nggak ada, ya udah kita akhiri kan. Absensinya full aja. Semuanya saya full kan. Absensi. Dan nggak lupa sekalian absen. Oke, pengajaran mengajar kelas Magetan. Kelas Magetan. Oke, terus hadir daring semuanya. All of them. Simpan. Oke, terus
Kelas F. Nah, kelas F masuk semua aja. Terus di sini hadir dari simpan. Nah, kelas I ada nggak? Kelas I? Ada yang kelas I di sini? Atau kelas I full ikut isbah? Kelas I? Halo, halo. Ada nggak kelas I? Siap, Pak. Hadir. Iya. Sambil ikut isbah ya. Ah, udah, dia ini masuk aja lah semuanya. Nah, hadir. Dah, selesai. Hai Tessa. Ya, selesai. Silahkan. Ada yang mau ditanyain Tessa? Iya, boleh. Apa? Selamat malam, Bapak Logar. Mau bertanya terkait absensi minggu kemarin, Pak. Minggu kemarin saya hadir. Absensinya kayak Kamu kelas belum, apa? Pak. Kamu kelas Kelas apa? B. Hah? Kelas Kelas B. B? Iya, Kelas B? Unesa Kampus 5. Oh, oke. Baik. Indonesia Kampus 5, kelas B, pertemuan 1. Tessa, 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 Tessa. Udah, ini berapa kamu belakangnya? 035, Bapak. 035. Udah, masuk, masuk. Ya, Oke, ya, makasih, Bapak. aman. Oke, nanti lagi. Sudah, nanti minggu depan kalian akan secara berkelompok ya. Tugas untuk minggu depan adalah membuat makalah dan presentasi PowerPoint eh, untuk dipresentasikan terkait dengan materi berikutnya terkait eh, etika kalau nggak salah. Ya, etika. Nanti RPS-nya saya kalau sudah punya yaitu etika. Etika apa gitu pokoknya. Nanti tak tulis habis ini tak bikinkan di CV ya. Bikin kelompok, terus habis itu bikin makalah, semuanya bikin presentasi, baru akan saya acak atau saya tunjuk ketika di kelas. Jadi yang presentasi semuanya siap kelompoknya. Terus yang ngumpulkan di si dia itu cukup perwakilan ketuanya aja yang ngumpulin. Gitu. Ya. Tidak lepas dari itu nanti ada tugas juga secara individu. Ya. Welcome to accounting. Ketika semua tugas ya belum selesai satu, sudah ada tugas lain. Ya. Tapi santai ya. Kakak kelasmu lulus masih makan nasi, kalian pasti akan lulus gitu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah cukup ya? Capek ya? Iyalah, dengerin itu kan menjemukan. Nanti kalau udah di kelas kalian praktek gitu, tahu-tahu selesai. Kalau cuma dengerin doang kan apain gitu. Ya semoga hari ini ada yang bisa diambil ya, selain hikmah ya, ada materi atau ilmu yang bisa diambil. Semoga kalian selalu sehat, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Untuk kelas Magetan eh, minggu depan masih online. Nanti minggu ke-5 atau 6 atau pitu ya. Pokoknya 2 minggu itu eh, saya gabung nanti kita kuliah online. Offline. Ya, saya akan mengunjungi kalian. Ya, mengunjungi cari ini. Ya. Tapi gue ajak Pak Logar jalan-jalan ya, ke Magetan ya. Kita main speedboat di Sarangan. Yang Surabaya nggak tahu itu pasti. Ya. Ini yang anak Magetan, anak Tangsel mana sih? Kok nggak muncul deh? Nggak ada ya? Nggak masuk ya? Hadir Pak. Oh iya, Repan. Ya, hati-hati. Jangan mudah terperdaya oleh teman-teman Jawamu ya. Eh, Pastikan di Google Translate apa yang akan mereka ajari ke kamu ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tugasnya nanti silakan dikerjakan dan cek di Sudia. Kalau pamit undur diri,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.